semuanya, di sini saya Mesya Nur Ajijah dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang fotosintesis, reaksi gelap, dan juga reaksi terang. Fotosintesis terdiri dari dua kata yaitu foto dan sintesis. Foto berasal dari bahasa Yunani yang artinya cahaya, sedangkan sintesis artinya membuat. Secara sederhananya, fotosintesis merupakan proses membuat makanan yang dilakukan oleh sebagian besar tumbuhan dan alga dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Proses fotosintesis melibatkan dua rangkaian reaksi yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Pada reaksi terang, H2O akan diubah menjadi O2, pada reaksi gelap, CO2 akan diubah menjadi gula. Tempat terjadinya fotosintesis adalah di organ daun di bagian jaringan mesofil, lebih tepatnya di organel yang dinamakan dengan kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat klorofil yang dikenal sebagai zat hijau daun. Bagian-bagian kloroplas ada membran luar, membran dalam, tilakoid, granum yang merupakan tumpukan dari tilakoid, grana yang merupakan kumpulan dari granum, dan juga stroma yang bentuknya adalah fluid. Tempat terjadinya reaksi terang adalah di tilakoid, sedangkan reaksi gelap di stroma. Tahapan reaksi terang dan reaksi gelap. Foton atau cahaya yang mengenai membran tilakoid akan dikonversi menjadi ATP dan juga NADPH. H2O akan mengalami fotolisis sehingga menghasilkan O2 yang akan dikeluarkan ke atmosfer. ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang akan digunakan untuk mengonversi CO2 sehingga membentuk gula pada tahapan reaksi gelap. ADP fosfat anorganik dan NADP+ akan dikembalikan ke tahap reaksi terang. Reaksi terang ini merupakan tahapan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari pada membran tilakoid. Terdapat dua fotosistem yang merupakan seperangkat alat untuk menangkap proton atau cahaya matahari. Jenis fotosistem yang pertama adalah fotosistem 1 atau P700, disebut dengan P700 karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Yang kedua adalah fotosistem 2 atau P680, disebut dengan P680 karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Pada membran tilakoid ini juga terdapat pembawa elektron yang terdiri dari plastoquinon atau Pq, kompleks sitokrom atau CET, plastosianin atau PC, redoxin atau Fd. Keempat komponen ini bertugas untuk membawa elektron. NADP reduktase yang akan membantu menghasilkan NADPH dan ATP sintase yang akan menghasilkan ATP. Hasil dari reaksi terang adalah NADPH, ATP, dan dibebaskannya O2. Bahan untuk reaksi terang adalah H2O, ADP, dan cahaya matahari. Fotosintesis terdiri dari dua reaksi yaitu fosforilasi non-siklik, melibatkan fotosistem 1 dan juga fotosistem 2, sedangkan fosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1. Tahapan fosforilasi non-siklik. Energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap oleh fotosistem 2 atau P680. Energi foton dari cahaya akan memicu eksitasi elektron atau terlepasnya elektron dari P680 yang akan ditangkap oleh akseptor primer. P680 akan mengalami kekosongan elektron yang akan menyebabkan fotolisis air. Fotolisis air yaitu H2O akan diurai menjadi 2 ion hidrogen dan setengah atom oksigen dan juga 2 elektron. 2 elektron ini akan menuju P680 untuk mengisi kekosongan elektron. Agar tetap stabil, oksigen akan dilepaskan ke udara, lalu hidrogen untuk sementara waktu tinggal di ruang tilakoid. Elektron akan meninggalkan P680. Elektron ini akan dibawa oleh plastoquinon atau Pq, sitokrom atau CET, dan plastosianin atau PC pada saat plastoquinon atau Pq mengirimkan elektron ke sitokrom atau CET. 4 ion hidrogen yang ada di stroma akan masuk melintasi membran tilakoid menuju ruang tilakoid yang nantinya akan bergabung dengan ion hasil fotolisis menuju ATP sintase. Pada saat melewati ATP sintase, terjadi fosforilasi terhadap ADP dan P sehingga dihasilkan ATP. Saat fotosistem 1 terkena cahaya elektron yang ada di P700, ini juga akan tereksitasi menuju akseptor primer.
sehingga keadaan fotosistem 1 tidak stabil. Untuk menstabilkan fotosistem 1, maka harus diisi kembali oleh elektron yang berasal dari P680. Maka elektron yang ada di plastoquinon atau Pg akan menuju P700. Elektron dari P700 akan masuk menuju ferredoxin untuk ditransfer ke NADP reduktase. Elektron ini bersama dengan NADP dan ion H+ menjadi NADPH. Hasil dari fosforilasi non-siklik adalah ATP dan NADPH. Keduanya akan digunakan dalam tahapan reaksi gelap selanjutnya. Tahapan fosforilasi siklik. Sistem ini bersifat siklis atau berputar, artinya elektron yang dikeluarkan fotosistem 1 akan balik lagi ke fotosistem 1. Reaksi pada fosforilasi siklik ini diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap oleh fotosistem 1 atau P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer. Nantinya akan dikembalikan lagi ke fotosistem 1 atau P700 melalui transfer elektron ferredoxin, sitokrom, dan juga plastocyanin. Pada saat transfer elektron terbentuk ATP yang berasal dari ADP, karena elektron kembali pada fotosistem 1 atau P700 tidak terjadi fotolisis air, sehingga fosforisasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH. Hasil dari fosforilasi siklik adalah energi berupa ATP. Reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Kelvin. Mengapa disebut reaksi gelap? Karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan siklus Kelvin dikarenakan penemunya adalah Melvin Elliott Kelvin. Dan reaksi-reaksi yang berlangsung berjalan berputar-putar seperti sebuah siklus. Siklus Kelvin atau reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang yang menghasilkan ATP dan juga NADPH. ATP dan NADPH yang dihasilkan akan digunakan dalam reaksi gelap, sehingga dalam reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang nantinya akan menghasilkan output berupa gula. Siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Gula hasil produksi langsung dari siklus ini bukanlah glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan jenis gula yang memiliki karbon 3, yaitu glycihaldehid 3-fosfat atau G3P. Tahapan reaksi gelap yang pertama adalah fiksasi karbon, yaitu 3CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulosa difosfat atau RUBP. Enzim yang mengkatalis adalah rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Produk dari fiksasi karbon adalah senyawa zat intermediate yang berkarbon 6 dipecah membentuk senyawa 3-fosfogliserat atau PGA. Tahapan yang kedua adalah reduksi. Tiap molekul 3-fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul glycihaldehida 3-fosfat atau merupakan senyawa dengan berkarbon 3. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P ini membutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADH+, dan pada tahap ini fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Pada setiap molekul CO2 yang menjalani siklus ini akan membentuk 6 molekul senyawa G3P. Hanya 1 molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya, sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. 3. Tahapan ketiga adalah regeneration. RUBP
5 buah G3P akan mengikat fosfat dari penguraian ATP untuk menyusun kembali RUBP. RUBP berfungsi sebagai akseptor CO2 dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah. 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP Jadi untuk menghasilkan satu molekul G3P, siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH. G3P dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik, contohnya untuk membentuk osa yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan. Hasil dari reaksi gelap adalah glyceraldehida 3-fosfat atau PGAL atau gula berkarbon 3 atau glukosa jika menggunakan 2 molekul gula berkarbon 3, ADP dan juga NADP+. Bahan untuk reaksi gelap adalah CO2, ATP dan juga NADPH.